Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Politik Islam kembali hadir. Hari ini kita akan membahas tentang demokrasi. Apakah demokrasi itu sesuai dengan ajaran Islam atau malah tidak sesuai? Kita akan membahas melalui dua pendekatan aja, historis dan empiris. Secara historis atau secara sejarah, demokrasi itu berasal dari Eropa, ya, bermula dari peradaban Yunani kuno, ya, oleh para filosofnya yang terkenal merumuskan bahwasanya sistem pemerintahan yang baik itu ya semisal demokrasi itu, yang kemudian secara modern pernah diterapkan ya di peradaban Romawi di Roma yang sekarang menjadi negara Italia, yang sistemnya menjadi semacam kepemimpinan komunal. Jadi ada para magistrat yang dipilih ya, tapi sayangnya ya cuma dari kalangan atas, yang sudah jadi militer, sudah jadi tuan tanah, itu yang terpilih biasanya. Tapi minimal itu adalah landasan dari demokrasi modern di dunia modern saat ini, yang kemudian demokrasi ini menjadi sebuah sistem yang besar ketika Eropa mengalami proses Renaissance, yaitu mulai menolak teokrasi gereja, ya kan? Karena dianggap sistem yang sangat despotik, ya, menjadi sistem yang mempolitisasi agama. Jadi dalam sejarahnya ya, yang mempolitisasi agama itu ya sejarahnya hanya ketika gereja mendapatkan keuntungan dari menjual agamanya. Jadi kalau pembunuh mau masuk surga, beli surat dosa di gereja, dijamin tidak berdosa lagi. Mohon maaf ada gangguan teknis. Kemudian dengan Renaissance maka demokrasi menjadi sebuah sistem yang secara filosofis kuat karena dirancang ya, ditulis oleh para pemikir-pemikir Barat saat itu ya. Ada Machiavelli, Rousseau, kemudian Montesquieu yang menulis bagaimana kekuasaan itu tidak boleh berpusat pada satu kekuatan atau satu kelompok, ya kan, dengan trias politika itu yang sampai sekarang menjadi dasar sistem baku demokrasi, ya. Harus ada pembagian kekuasaan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itulah demokrasi. Kemudian dalam perkembangannya ketika Perang Dunia dimenangkan oleh Sekutu Barat, maka demokrasi itu dijadikan standar sistem politik terbaik di dunia. Ya, jadi sistem ini awalnya lokal aja, diterapkan di Eropa melalui pengalaman sejarahnya ketika mereka trauma terhadap agama, ya kan? Apakah ketika peradaban lain menerapkan agama atau menjadikan agama sebagai dasar negara trauma? Tidak. Kita kan di Nusantara punya sejarah waktu kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Apakah ada trauma? Apakah ada pembantaian karena agama saat itu? Tidak. Nah, begitu juga dengan Islam. Ketika Islam diterapkan oleh Rasulullah SAW, oleh para khulafa ar-rasyidin, diteruskan oleh dinasti-dinasti berikutnya, tidak ada trauma terhadap penerapan Islam. Jadi sistem demokrasi yang muncul karena penolakan terhadap teokrasi Kristen itu sistem yang lokal. Secara historis lokal nanti kita juga bahas, secara ide juga ide lokal, tidak pantas menjadi ide universal. Nah, itu secara historis tidak ada hubungannya, tidak ada landasannya, tidak ada kaitannya dengan Islam. Islam muncul di abad ke-7 dengan sebuah sistem yang unik, ya kan? Sistem politik, sistem sosial, budaya yang
baru karena memang ini syariat, ya, bukan buatan manusia seperti Montesquieu, Rousseau, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, secara faktual memang ide secara empiris ya, demokrasi itu ide yang memang dasarnya adalah menolak konsep teokrasi Kristen, konsep yang menyatakan bahwasanya raja dan paus itu adalah memegang hak kekuasaan dari Tuhan. Nah, karena Tuhannya mereka tidak memberikan aturan detail, akhirnya mereka yang membuat aturan-aturan sendiri sebenarnya, membuat hukum-hukum sendiri, ya kan, yang kemudian diklaim itu adalah hukum Tuhan, ya kan. Maka itu ditolak oleh masyarakat Barat yang tercerahkan melalui Renaissance itu. Ide dasarnya kan suara rakyat, suara Tuhan, ya kan? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang itu ide yang utopis. Karena sedari dulu para elit yang berkuasa itu tidak 100% itu akan mengikuti keinginan rakyat. Mereka punya kepentingan sendiri, mereka punya agenda sendiri, terutama ekonomi ya, seperti di Romawi para magistrat punya kepentingan ekonomi sendiri. Rakyat yang saat itu kebanyakan petani ya tidak akan didengarkan. Begitu juga sekarang, ya kan? Di negara kita apakah rakyat yang didengarkan ketika menolak Omnibus Law? Tidak. Omnibus Law itu tidak jelas siapa yang buat, tapi begitu diperjuangkan oleh para anggota DPR. Padahal banyak elemen masyarakat yang menolak. Secara intelektual juga bermasalah isinya. Contoh lain yang internasional di Amerika, itu ada lobi Yahudi dengan kekuatan ekonominya, yang apapun logika, apapun fakta yang diberikan bahwasanya bangsa Palestina itu dizolimi, ya tidak akan dibela oleh Kongres Amerika. Ya, itu anarkis di dunia itu seperti itu, dan kebanyakan memang korbannya adalah umat Muslim. Jadi secara historis tidak berkaitan Islam, secara ide kedaulatan rakyat itu juga tidak tidak sama, bahkan bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, kedaulatan dalam artian hak membuat hukum itu bukan pada rakyat yang diwujudkan melalui wakilnya. Dalam Islam, hak membuat hukum itu adalah hak Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada dalam sejarahnya Rasulullah SAW, para sahabat yang menjadi khalifah setelahnya itu membuat hukum tanpa merujuk terhadap sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, disitulah letak perbedaannya. Tidak ada di dalam Islam hukum yang sudah diterapkan haram misalnya kemudian bisa di-voting, bisa didiskusikan. Yang dalam demokrasi ada banyak kejadiannya. Dulu misalnya karena banyak orang masih beranggapan bahwasanya homoseksual, lesbian itu adalah jelek, maka ditolak. Tapi kemudian ketika sudah banyak yang terpengaruh, sudah banyak yang menjadi homo dan lesbi, mereka akhirnya punya suara. Di banyak negara akhirnya dilegalkan. Ya, di sebagian negara bagian di Amerika, di Eropa itu banyak yang sudah melegalkan pernikahan homo maupun lesbian. Itu contoh bahwasanya musyawarah yang sering disamakan, demokrasi kan musyawarah, Islam juga musyawarah, tapi beda. Dalam Islam ada hal-hal pokok qat'i yang tidak bisa dimusyawarahkan. Dalam demokrasi tidak ada, ya, yang tidak bisa dimusyawarahkan. Semuanya bisa asalkan ada suara rakyat, asalkan ada aspirasi rakyat, apalagi ketika kehendak itu mayoritas. Ya kan? Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau menyamakan Islam dengan demokrasi sama dengan menyamakan daging sapi dengan daging babi. Ya, dua hal yang sangat bertentangan. Nah, ini kuliah malam politik kita 10 menit, insya Allah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.